Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan teori dasar untuk mendasari pembahasan SBMPTN soal vektor. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan besar atau panjang vektor. Itu kebalik. Yang D itu seharusnya perkalian vektor. Kemudian yang E itu adalah besar atau panjang vektor. Pada kesempatan ini yang saya bahas adalah besar atau panjang vektor. Apa itu besar atau panjang vektor? Pengertiannya, bagaimana formulanya? Silakan simak penjelasan saya berikut. Ya. Nah, yang akan saya bahas adalah yang E itu adalah besar atau panjang vektor. Ya, ini yang mau saya bahas. Ya, misal gitu, vektor A itu sama dengan A1, A2, A3 kalau bentuknya vektor baris. Maka ini bacanya panjangnya vektor A. Maka sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Ini panjangnya vektor A. Kemudian berikutnya ini dibaca panjangnya vektor A kuadrat. Kalau panjangnya vektor A sama dengan akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat, kalau vektor A-nya seperti ini, maka panjangnya vektor A kuadrat itu sama dengan, ya tinggal ini dikuadratkan sehingga akarnya hilang. A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah siapakah vektor A kuadrat? Ingat, kalau ini bacanya panjang vektor A, kalau ini bacanya vektor A kuadrat. Siapakah vektor A kuadrat? Ya, nah ini saya beri penjelasan begitu. Nah, saya beri penjelasan. Perhatikan di sini. Nah, ingat, kalau ada vektor A kuadrat itu kan artinya vektor A dot vektor A. Berarti kesimpulannya vektor A itu kan sama dengan A1, A2, A3. Kalau jadikan bentuk kolom A1, A2, A3. Itu. Vektor A dot vektor A. Vektor A-nya A1, A2, A3. Ya. Seperti itu. Nah, menurut aturan perkalian titik dot produk sesuai dengan video kedua, yaitu tentang perkalian vektor, maka ini diperoleh A1 kuadrat, A1 dikalikan A1 berarti A1 kuadrat ditambah A2 dikalikan A2 berarti A2 kuadrat ditambah A3 dikalikan A3 berarti A3 kuadrat. Jadi ternyata vektor A kuadrat itu adalah A dot A dot A, setelah menggunakan aturan perkalian ketemulah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini adalah siapa? Ini adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat ini ternyata adalah panjangnya vektor A kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya apa? Vektor A kuadrat itu sama dengan panjangnya vektor A kuadrat. Nah, ini berarti nanti sama dengan panjangnya vektor A kuadrat. Kalau ini dibaca vektor A kuadrat, kalau ini panjangnya vektor A kuadrat. Nah, itu. Ini saya kembangkan. Ini nanti. Saya kembangkan. Dari ini bisa dikembangkan. Nah, ini nanti berarti kesimpulannya kalau ada vektor B kuadrat berarti sama dengan panjang vektor B kuadrat.
Berikutnya lagi pengembangannya, kalau ada vektor C kuadrat sama dengan panjangnya vektor C kuadrat. Pengembangannya lagi nanti kalau ada yang namanya vektor A plus vektor B dikuadratkan, itu berarti sama dengan panjangnya vektor A plus B kuadrat. Kalau yang dikirim bacanya vektor A plus B kuadrat. Itu berarti sama dengan ini bacanya panjang vektor A plus B kuadrat. Seperti ini. Nanti juga ini dikembangkan misalkan vektor P min Q. Nah, ini bacanya vektor P min Q kuadrat. Berarti nanti akan sama dengan panjangnya vektor P min Q kuadrat. Dan seterusnya. Itu pengembangan dari bentuk vektor A kuadrat sama dengan panjangnya vektor A kuadrat. Ya, tuh. Nah, agar lebih memahami, maka akan saya berikan contoh soal sebagai berikut. Contoh soalnya sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama, contoh 1, diketahui vektor A sama dengan 2, min 1,2 misalkan. Tentukan nah, yang A itu adalah panjang vektor A. Yang B panjang vektor A kuadrat. Yang C vektor A kuadrat. Jawab. Jawab. Yang A. Panjangnya vektor A. Sorry, panjangnya vektor A itu. Ingat. Kalau ada di sini, nah, di sini, kalau ada vektor A itu A1, A2, A3, maka panjangnya vektor A itu akar. A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Dalam hal ini berarti A1-nya itu sama dengan 2, A2-nya sama dengan min 1, dan A3-nya sama dengan 2. Sehingga sama dengan akar. Katanya kan A1 kuadrat, A1-nya kan 2. Berarti 2 kuadrat ditambah. A2-nya kan sama dengan min 1. Berarti A2 kuadratnya sama dengan min 1 kuadrat. Ditambah. Kalau ini A3 berarti ini panjangnya adalah A3 kuadrat. A3-nya kan 2. Berarti ini 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat itu 4. Nah, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 4, 9, di akar berarti sama dengan 3. Itu panjangnya vektor A. Nah, itu sesuai dengan itu. Kemudian yang B, panjangnya vektor A kuadrat. Kalau panjangnya vektor A sama dengan 3, berarti panjangnya vektor A kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Itu sama dengan 9. Yang C. Yang ditanyakan vektor A kuadrat. Bacanya vektor A kuadrat. Ingat, vektor A kuadrat sama dengan panjangnya vektor A kuadrat. Nah, sementara panjangnya vektor A kuadrat itu 9. Berarti panjangnya vektor A kuadrat itu kan 9. Berarti vektor A kuadrat sama dengan 9. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh pertama yang harus kalian ketahui. Nah, berikutnya. Contoh kedua. Contoh kedua. Misalkan itu. Nah, misalkan diketahui vektor P itu sama dengan 2I min J plus K. Dan vektor vektor Q gitu banyak Q itu vektor Q sama dengan ini tidak ada kurung, Q itu sama dengan I min 2J min 2K misalkan. Nah, kemudian tentukan yang A. Nah, P plus
Q, panjangnya vektor P plus Q. Yang B, panjangnya P plus Q kuadrat. Yang C, misalkan adalah vektor P plus Q kuadrat. Yang D, misalkan panjangnya vektor min Q. Misalkan begitu. Sorry, ini ada kata itu tanda vektor. Misalkan seperti itu. Maka jawab. Jawab. Yang A. Sebelum menentukan panjangnya P plus Q, maka kita menentukan dulu P plus Q. Ini kalau diubah menjadi bentuk apa namanya garis gitu. P-nya itu kan sama dengan 2, min 1,1 ditambah Q-nya itu kalau dalam bentuk baris kan sama dengan 1, min 2, min 2 kan gitu. Berarti kalau P plus Q berarti 2 ditambah 1 adalah 3, min 1 ditambah min 2 adalah min 3, 1 ditambah min 2 adalah min 1. Ulangi. 2 ditambah 1 itu 3, min 1 ditambah min 2 itu min 3, 1 ditambah min 2 itu min 1. Itu P plus Q-nya ini. Berarti baru menentukan panjangnya vektor P plus Q kuadrat. Ingat tadi rumusnya. Sama loh ya. Kalau ada vektor A itu sama dengan A1, A2, A3, maka panjangnya vektor A ya A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Kalau ada vektor P plus Q itu sama dengan 3, min 3, min 1, maka ini tidak kuadrat. Panjangnya vektor P plus Q itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadi kalau ada vektor A1, A2, A3, vektor A-nya, maka panjangnya vektor A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat di akar. Kalau ada P plus Q sama dengan 3, min 3, min 1, maka panjangnya vektor P plus Q nanti adalah 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat di akar. Berarti sama dengan akar 3 kuadrat 9, min 3 kuadrat 9, min 1 kuadrat itu 1. Sama dengan akar 19. Itu kalau P plus Q-nya. Kemudian akan menjawab berikutnya adalah menjawab pertanyaan B. B itu siapa yang ditanyakan? Panjangnya vektor P plus Q kuadrat. Panjangnya vektor P plus Q itu kan sama dengan akar 19. Berarti panjangnya vektor P plus Q kuadrat sama dengan akar 19 dikuadratkan sama dengan 19. Yang C sekarang. Vektor P plus Q. Sorry, ini kurang. Vektor P plus Q kuadrat. Bacanya vektor P plus Q kuadrat. Kalau ini bacanya panjangnya vektor P plus Q kuadrat. Kan bacanya vektor P plus Q kuadrat. Berikutnya ingin menjawab P panjangnya vektor P plus Q kuadrat itu kan sama dengan nilai mutra. Berarti panjangnya vektor P plus Q kuadrat. Ingat tadi. Jadi kalau ada vektor A plus B kuadrat sama dengan panjangnya vektor A ditambah vektor B kuadrat. Panjangnya vektor min P min Q kuadrat sama dengan panjangnya vektor P min Q kuadrat. Berarti ini kesimpulannya seperti itu. Panjangnya vektor P plus Q, vektor P plus Q kuadrat sama dengan panjangnya vektor P plus Q kuadrat. Nah, ini kan sudah dihitung sama dengan 19. Yang D sekarang. Panjangnya vektor min Q itu berapa? Maka harus dicari dulu. Sebelum mencari panjangnya P min Q, ya harus mencari dulu P min Q, vektor P min Q. Nah, ingat, vektor P tadi kan ini. Nah, ini kalau jadikan bentuk garis. Min Q-nya kan ini. 1, min 2, min 2 kan gitu.
Maka 2 min 1 itu adalah 1. Min 1 min 2 berarti min 1 plus 2 berarti 1. 1 min 2 berarti 3. Ulangi lagi. 2 dikurangi 1, 1. Negatif 1 dikurangi 1 berarti sorry, ini negatif 1 dikurangi negatif 2 berarti min 1 plus 2 berarti 1. 1 dikurangi min 2 berarti 1 plus 2, 3. Nah, ini vektor P min Q. Berarti kalau panjangnya vektor P min Q, ya tinggal akar sama. Jadi kan kalau ada vektor A itu A1, A2, A3, panjangnya vektor A kan A1 kuadrat, ditambah A2 kuadrat, ditambah A3 kuadrat diakar. Berarti kalau ada vektor P min Q itu sama dengan 113, maka yang namanya panjangnya vektor P min Q ya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 1 ditambah 9. Berarti sama dengan akar 11. Nah, itu contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga. Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ya. Misalkan diketahui titik A itu 3,-1,2 dan titik B itu sama dengan min 2, 0, 1. Tentukan yang A itu panjangnya vektor AB. Yang B itu adalah vektor panjangnya vektor AB kuadrat. Yang C itu adalah vektor AB kuadrat. Jawab itu. Ini secara ilustrasi akan saya jelaskan. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya itu apa? Jadi gini, kalau ada titik A, ini adalah 3,-1,2. Ini titik B adalah min 2,0,1 berarti pada R3. Yang namanya begini ini menyatakan panjang ruas garis AB. Jadi panjangnya vektor AB ini maksudnya ya panjang ruas garis AB ini panjangnya berapa? Itu maksudnya. Itu maksud dari panjang atau besar vektor. Itu menyatakan panjang suatu ruas garis. Karena setiap vektor bisa diilustrasikan berupa garis. Jadi silakan simak video saya di kelas 10 tentang teori vektor. Jadi apa? Panjang vektor itu menyatakan, jadi besarnya vektor AB atau panjangnya vektor AB itu menyatakan panjangnya ruas garis AB. Nah, itu. Pengertiannya seperti itu. Jawab. Yang A. Berarti menentukan vektor AB dulu. Dalam bentuk baris misalkan. AB berarti min 2, min 3, min 5. Koma. Kan min 2, min 3, min 5. 0, min 1. Berarti 1. 1 dikurangi 2. Berarti min 1. Ulangi lagi vektor AB-nya. Min 2, min 3, min 5. 0, min 1. Berarti plus 1. 1 dikurangi 2 berarti min 1. Itu vektor AB-nya. Maka sesuai dengan teori pertama tadi, sama konsepnya. Berarti panjangnya vektor AB, begitu, panjangnya vektor AB. Ini bacanya vektor AB. Kalau ada vektor A sama dengan A1, A2, A3, ternyata panjangnya vektor A itu A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat diakar.
Berarti kalau ada vektor AB sama dengan min 5,1, min 1, maka panjangnya vektor AB itu adalah min 5 kuadrat, ini kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah min 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar 25 ditambah 1 ditambah 1. 1 kuadrat, 1, min 1 kuadrat, 1. Berarti sama dengan akar 27. Akar 27. Berarti panjangnya ruas garis AB tadi, panjangnya ruas garis AB ini, panjangnya ruas garis AB ini, panjangnya ruas garis AB ini sama dengan akar 27. Nah, ini kalau dijadikan bentuk akar sama disederhanakan 27 kan 9 kali 3, berarti 3 akar 3. Nah, itu AB ya, AB. Panjangnya vektor AB maksud saya. Ya, tutup teorinya. Sekarang yang B. Yang B. Kalau ada panjangnya vektor AB kuadrat, vektor AB-nya sudah ditentukan seperti ini panjangnya. Panjang vektor AB sama dengan akar 27. Berarti nanti panjangnya vektor AB kuadrat ya akar 27 dikuadratkan sama dengan 27. Yang C. AB kuadrat, vektor AB kuadrat. Vektor AB kuadrat tadi kan sama dengan vektor AB dikuadratkan. Nah, sama konsepnya. Nah, yang ini. Vektor A kuadrat sama dengan panjangnya vektor A kuadrat. Berarti vektor AB kuadrat itu berarti sama dengan panjangnya vektor AB kuadrat. Sudah dihitung pada jawaban yang B tadi sama dengan 27. Nah, itulah contoh, 3 contoh tentang panjang vektor yang kelak akan kita gunakan sebagai bekal untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN tempo dulu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya, mohon maaf, saya kesan ngomong. Untuk memahami itu agar pemahaman kalian semakin mendalam atau sebagai bukti kalau nanti kalian sudah bisa mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4 ini, berarti itu sebagai bukti bahwa kalian sudah memahami apa itu besar vektor atau panjang vektor. Nah, itu silakan dikerjakan. Ya. Yang terakhir, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian mengerti dan bermanfaat ya, sebagai ilmu yang bisa mengantarkan kesuksesan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.